Mendapatkan informasi dari karyawan hotel, petugas langsung menahan pria itu untuk diintegrasi lebih lanjut, guys. Petugas curiga bahwa dia mungkin penjahat dan menyita dokumen dan barang-barang pribadinya. Petugas kemudian menempatkan pria misterius itu di hotel terdekat sambil mereka melakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Agar pria misterius itu tidak melarikan diri, 2 penjaga pun ditempatkan di pintu hotel pria tersebut, guys. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Detektif Satria tentunya. Terima kasih buat kalian semua guys yang sudah klik video ini. Oke guys, di video kali ini saya ingin membahas sesuatu yang sangat misteri yang terjadi tahun 1954. Ada seorang pria ingin terbang ke Jepang, namun saat paspornya diperiksa oleh petugas bandara, tampak terlihat dalam paspornya bahwa ia dari negara Tauret. Lalu bagaimanakah kisah selengkapnya dan apakah ada negara Tauret itu? Mari simak video ini sampai selesai. Let's go. Oke guys, jadi ada seorang pria bernama Jennifer Berhadrik. Saat itu ia ingin pergi ke negara Jepang. Ketika ia tiba di bandara Haneda, Tokyo, Jepang, petugas imigrasi pun memeriksa paspornya. Saat diperiksa, petugas menjadi kebingungan sebab dalam paspor itu menjelaskan bahwa ia dari negara Tauret. Tentu para petugas menjadi bertanya-tanya di sini guys, sebab mereka tidak pernah mendengar nama negara tersebut. Dan kemudian petugas mengeluarkan sebuah peta dunia untuk meminta pria tersebut menunjukkan letak negaranya guys. Dan lalu pria itu pun menunjukkan lokasi negara tersebut yang berada di antara Spanyol dan Perancis, yaitu Andorra. Saat dicek oleh dia dan juga petugas, tidak ada nama negaranya dalam peta tersebut. Pria misterius itu pun menjelaskan bahwa negara Tauret sudah ada sejak 1000 tahun yang lalu. Dia segera menunjukkan ke daerah yang diduduki oleh kerajaan Andorra yang berada di perbatasan Perancis dan Spanyol. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa ia sering melakukan perjalanan ke luar negeri, termasuk Jepang guys. Dan terbukti bahwa pria tersebut memiliki stempel yang ada pada paspornya guys. Pria ini digambarkan sebagai orang bule yang berjenggot dengan berbahasa Perancis guys. Namun di sisi lain dia juga berbicara bahasa Jepang dan banyak bahasa lainnya guys. Di sini para petugas masih bingung karena mereka belum pernah mendengar tentang negara seperti itu. Paspor pria itu tentu saja dikeluarkan oleh Tauret. Paspor tampak asli, hanya saja tempat itu tidak dikenali guys. Di saat itulah ia berdebat lama dengan petugas bandara mengenai letak negaranya tersebut guys. Selain itu, dia juga membawa mata uang dari berbagai negara, mungkin karena dia telah melakukan beberapa perjalanan bisnis guys. Pria misterius itu juga membagikan detail lain seperti perusahaan tempat dia bekerja dan hotel tempat dia tinggal. Para petugas mengetahui bahwa perusahaan yang dia sebutkan memang ada di Tokyo tetapi tidak ada di Tauret. Demikian pula hotel yang dia sebutkan memang ada, tapi karyawan memberitahu bahwa mereka tidak ada pemesanan semacam itu. Mendapatkan informasi dari karyawan hotel, petugas langsung menahan pria itu untuk diintegrasi lebih lanjut guys. Petugas curiga bahwa dia mungkin penjahat dan menyita dokumen dan barang-barang pribadinya. Petugas kemudian menempatkan pria misterius itu di hotel terdekat sambil mereka melakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Agar pria misterius itu tidak melarikan diri, 2 penjaga pun ditempatkan di pintu hotel pria tersebut guys. Kamar hotel tempat dia menginap hanya memiliki 1 titik masuk dan keluar. Tapi yang mengejutkan semua orang guys, pria itu menghilang keesokan paginya. Tidak hanya itu guys, semua dokumen pribadinya juga hilang. Pencarian dilakukan untuk menemukan pria itu sia-sia saja belaka. Dan padahal saat itu dia sudah ditempatkan di sebuah ruangan tinggi di gedung hotel bertingkat tanpa balkon. Hilangnya pria misterius itu di kamar hotel benar-benar ajaib. Kamar hotel dijaga oleh beberapa petugas dan satu-satunya jalan keluar baginya adalah jendela yang menghadap ke jalan raya. Tapi kamar itu berada di lantai atas. Kalau dia melompat guys melalui jendela tersebut, dia akan meninggal karena terjatuh. Nah, di sini apakah dia mempunyai kemampuan teleportasi atau justru persekongkolan di antara semua pihak sehingga dia bisa lolos bahkan mengambil barang bukti berupa dokumennya yang ditahan di bandara. Jadi guys,
Terkait kisah pria tersebut, banyak teori berkesimpulan bahawa peristiwa tersebut dapat menjadi kasus perjalanan antara dimensi. Pria itu entah bagaimana bisa melakukan perjalanan melalui dimensi paralel secara tidak sengaja, yang membuatnya mendarat di dunia lain. Menurut teori ini, pada bumi paralel yang mirip dengan bumi kita sendiri, meskipun kehidupan ada di kedua dunia, ada beberapa perbedaan geografis dan sejarah. Kejanggalan itu tidak akan pernah terjawab, guys, selain karena kejadiannya sudah terjadi terlalu lama. Juga teori yang mencoba menjawab misteri tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, guys. Apakah benar pria Taurat itu pernah ada atau hanya hoak dari masa lalu yang akses informasinya masih sangat terbatas di sini, guys. Oke, guys, jadi pembahasan video kali ini kalau menurut saya tetap menjadi misteri ya. Soal benar atau tidaknya cerita pria Taurat tersebut, teman-teman boleh membuat persepsi kalian sendiri, guys ya. Ya, guys, demikian video kita kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Silahkan kalian like, subscribe channel ini karena subscribe itu gratis yo. Dan jangan lupa klik tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video yang saya upload nantinya. Terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.